Halo guys, kenalkan nama saya Jogri Sarsiwa. Saya dari jurusan Teknik Informatika dari Istiqomah Ambon. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial tentang sebuah soal yang dibuat dalam bentuk looping, dan di dalam looping tersebut ada tiga. Yang pertama for, dan yang kedua while, dan yang ketiga while. Pertama-tama akan saya buat yaitu looping for, dan sebelumnya saya sudah membuatnya ke dalam program CodeBlock. Inilah soal yang saya buat dalam bentuk looping for. Untuk mengerjakan looping for kita harus membuatnya ke dalam bentuk tabel variabel, proses, sama output. Di situ juga saya sudah membuatnya ke dalam Microsoft Word. Nah, di sini akan saya jelaskan kepada teman-teman. Untuk tabel variabelnya itu ada A, B, X, dan C. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk tabel variabelnya itu A, B, X, dan C. Untuk menampilkan nilainya, misalnya nilai A 5, berarti teman-teman lihat di kode program CodeBlock int A sama dengan 5. Terus B-nya juga 10, X-nya 15, dan C-nya 5. Di sini untuk mengerjakannya, untuk masuk kepada tabel proses, kita lihat dulu pada for int C sama dengan 5, C kurang dari 7. Yang akan kita kerjakan yaitu yang ini teman-teman. Pada program CodeBlock itu int C sama dengan 5, C kurang dari 7. Untuk mengerjakan tabel proses, kita lihat A tambah A. Berarti sebelum kita mengerjakan itu, kita lihat dulu apakah 5 lebih kecil dari 7. Jika dia bernilai true, maka dia mengerjakan yang 3 proses ini teman-teman. Dan jika dia bernilai false, maka dia tidak mengerjakan untuk tabel proses atau tabel operasi yang kita lihat pada Microsoft Word yang saya tampilkan. Karena 5 lebih kecil dari 7, karena dia bernilai true atau benar, maka di sini kita mengerjakan tabel prosesnya. Misalnya A tambah A, berarti di sini tabel variabel A 5, berarti ditambah 5 hasilnya 10, berarti kita dituliskan pada tabel variabel A, tulisnya di bawah 5. Kemudian B juga sama, 10 ditambah 10 20, X nya 15 tambah 15 30. Kemudian C di sini kita masukkan 6. Kenapa? Karena yang tadinya tabel variabel C yang pertama kita ditaruhkan di sini 5. Kenapa sampai tadinya dia ditaruh 5? Karena di sini saya pakai C++, yang berarti dia ditambah 1. Jadi untuk C-nya kita taruh 6. Sekarang kita lihat lagi untuk mengerjakan proses selanjutnya. Apakah misalnya di sini kan tadinya 5, sekarang kita taruh 6. Apakah 6 lebih kecil dari 7? Jikalau bernilai true, maka kita kerjakan ini lagi. Misalnya 10 ditambah 10 20 hasil akhirnya. Terus 20 ditambah 20 40, misalnya taruh B. Dan X nya misalnya 30 tambah 30 60. Nah, setelah itu untuk C nya kita taruh 7. Nah, sekarang kita tentukan lagi apakah 7 kurang dari 7, berarti hasilnya false. Berarti untuk tabel prosesnya sampai di sini. Untuk tabel outputnya di sini ada nilai A sama dengan 20, nilai B sama dengan 40. Di sini saya akan mencoba membuktikan dia ke dalam program CodeBlock. Inilah hasil dari looping for yang saya buat, dan di sini saya akan membuktikan pada tabel variabelnya untuk hasil akhir dari tabel output, yaitu nilai A sama dengan 20, nilai B sama dengan 40. Dan kesamaannya pada program yang saya klik pada run, yaitu nilai A sama dengan 20, nilai B sama dengan 40. Kenapa di sini nilai X sama dengan 60? Karena misalnya kalau teman-teman ingin menambahkan int X dari variabel yang saya buat, karena di sini yang saya buat pada program CodeBlock, di sini saya cuma menampilkan hanya beberapa nilai. Jika semua, berarti hasilnya yang saya buat pada program run. Ya, itu saja dari looping for.
Di sini saya akan lanjut pada looping for yang akan saya mengubah jadi while. Untuk itu di sini juga saya sudah membuat program while-nya. Begitu juga cara kerjasama dengan for. Jadi akan saya tampilkan rumus dari for, while, dan while. Saya jelaskan secara detail. Jadi ini teman, jadi inilah rumus dari statement for, while, dan while yang akan saya jelaskan dari looping for, while, dan while. Untuk for yang tadi saya kerjakan itu saya pakai rumus statement for int c sama dengan 5, c kurang dari 7, c++, dan inilah tabel operasi yang saya buat. Untuk while sebenarnya sih sama, cuma dia rumus statementnya, cara kerjanya untuk masuk pada for dia pakai while, dan hasilnya itu c kurang dari 7. Terus dia punya tabel operasinya juga sama. Untuk menampilkan hasil dari nilai atau tabel outputnya, kita klik apakah dia punya tabel outputnya sama dengan for. Kalau sama berarti ya di sini hasilnya seperti yang saya buat pada looping for juga sama. Dan itulah rumus statement yang digunakan while, yaitu while c kurang dari 7. Kemudian buka kurung awal untuk dia punya tabel operasi. Setelah itu itulah dari looping while yang saya buat. Sekarang saya masuk pada while. Begitu juga dengan looping for dan while, tapi di sini dia pakai dua operasi, maksudnya ada do dan while. Di sini misalnya do-nya pakai statementnya itu cout, misalnya saya pakai nama saya, kemudian di sini tabel operasi, kemudian while-nya juga pakai nama saya, kemudian di sini saya akan klik run. Jadi ini teman-teman, alasan kenapa sampai dia menampilkan nama, karena misalkan kalau kerjanya do sama while, berarti kita juga bisa pakai untuk int, tapi untuk while-nya itu menampilkan dia punya hasil. Tapi kalau do kita seperti apa ya, ya teman-teman. Untuk proses yang ketiga dari looping while, di sini yang seperti yang saya lihat dari untuk prosesnya, di sini dari proses yang pertama for, while, dan terakhir while. Di sini dari proses semuanya yang saya lihat cuma pada tabel variabel yang dibuat pada proses pertama. Untuk masuk kedua dan yang ketiga, dia hanya tergantung pada berapa kali pengulangan yang dibuat dalam bentuk looping for. Setelah itu di sini yang digunakan, yang di sini yang dipakai itu misalnya x, terus c kurang dari 7, dan di situ dari prosesnya untuk membuat beberapa kali pengulangan untuk membuat suatu tabel variabel dan menampilkan hasil outputnya. Karena di sini untuk while-nya saya pakai nama untuk bisa menampilkan untuk bisa menampilkan hasil dari looping for yang pertama untuk beberapa kali pengulangan. Oke guys, itulah presentasi saya tentang materi looping.